Terus responnya yang paling unggul itu siapa? Terus apa ya? Mm, 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 Mana perusahaan yang well known atau memang udah diketahui secara publik misalnya kayak gitu. Terus siapa perusahaan yang memiliki armada yang paling lengkap? Nah, gini. Berarti nanti perusahaan akan ngelis nih. Misalnya vendor A dalam mengirim barang ke tempat B itu dibutuhkan, aku bikin USD aja teman-teman ya, bukan bukan tidak cinta tanah air ya kan. Tapi kalau IDR itu atau rupiah itu nanti angkanya panjang sekali ya. Misalnya price-nya USD 100 nih vendor A. Terus vendor B misalnya dia nawarin 95. Nah, vendor C dia nawarin misalnya 97. Vendor D dia nawarin misalnya USD 110. Nah, kalau hanya melihat dari harga, maka teman-teman itu pasti akan memilih, oh ya udah pilih vendor B aja, kayak gitu. Tapi kan nggak bisa dalam mengambil keputusan, khususnya memilih logistik service provider yang tepat, itu kita hanya memilih dari harga kan teman-teman. Nah, makanya nanti akan kita bikin nih leveling daripada kualitasnya sendiri. Misalnya vendor A bintang 3, vendor B bintang 1, vendor C bintang 4, vendor D bintang 4, vendor D bintang 2. Nah, maka teman-teman lihat lagi, oh ternyata eh, walaupun vendor B harganya paling murah, tapi secara kualitas dia itu nggak terlalu berkualitas gitu ya. Makanya kalau teman-teman nanti kan ketika teman-teman mengirimkan barang, kalau harga barangnya semakin mahal, teman-teman mau nggak mempercayakan kepada orang yang tidak qualified? Nggak mau kan, walaupun harganya mahal. Kenapa kayak gitu? Walaupun harganya murah. Kenapa kayak gitu? Ya mungkin nanti gara-gara dia tidak qualified dalam handle barang, barang teman-teman bisa aja kan nyampe-nya lama. Nah, nanti nyampe lama tadi itu akan melahirkan cost, di mana cost nanti akan lebih mahal dibandingkan dengan harga PPJK-nya sendiri yang tadi aku bilang di awal, ya. Jadi harus hati-hati, ya. Jadi perusahaan pasti akan memilih, ya udah kalau bisa yang kualitasnya bagus tapi harganya bersaing dong. Nah, kayak gitu nanti ujungnya, ya. Nah, tapi apakah cukup dengan kualitas? Cukup dengan harga? Ya kalau misalnya kualitasnya bagus nih, pokoknya kalau make dia itu barang kita biasanya sampai lebih cepat. Nah, cukup nggak? Ya nggak cukup juga. Kita harusnya respon dia. Karena untuk apa? Kalau misalnya memang kualitasnya bagus, tapi nggak bisa dihubungi. Karena apa pentingnya kita komunikasi? Apa pentingnya kita bisa menghubungi vendor? Ya kalau misalnya tiba-tiba ada perubahan yang memang ya kita nggak bisa menampik teman-teman ya di dalam dunia logistik ini perubahan itu cepat. Bisa aja mungkin nanti teman-teman disuruh bos teman-teman atau disuruh pimpinan, nanti aku pengennya A nih, ya kan? Tapi ternyata oh geser ke B. Kayak aku punya contoh, aku pernah mengalami hal ini gini. Jadi aku pernah mengirim alat tambangku ke perusahaan nih, ke perusahaan X lah di Kalimantan. Nah, aku udah setting, aku udah pilih vendor logistik yang apa ya vendor kapal yang nantinya akan mengangkut barangku sampai ke Kalimantan. Tapi satu hari sebelum berangkat kapalnya, ternyata bosku bilang, pembeli kita itu nggak mau pakai vendor itu. Nah, dia bilang, ya udah pakai vendornya pembeli ini aja. Nah, kalau nggak ya kontraknya dibatalin. Ya mau nggak mau kita harus shifting kan. Bener nggak? Shifting kapal. Nah, bayangin. Kalau misalnya kita informasikan kepada vendor kita di awal tadi. Aku nggak jadi loh pakai kapalmu. Nah, terus vendor tadi nggak ngelihat WA-nya. Nggak balas emailnya. Ya, jadi dia nggak tahu informasi kan. Nah, dia udah nunggu tuh kapalnya. Nah, sementara kita udah mau bilang nih, nggak jadi. Nah, ketika komunikasinya buruk, maka akan terjadi dispute kan. Pihak kapal yang tadi di awal itu nggak tahu apa namanya kita nggak jadi mesan kapal, kita juga pasti nggak ngirim ke dia, jadi akan terjadi dispute. Nah, itulah pentingnya respon, ya. Makanya nanti misalnya responnya untuk vendor A bintang 2, untuk vendor B bintang 2, untuk vendor C ternyata bintang 3, untuk vendor D bintang 4. Kayak gitu, ya. Terus
Kita bikin lagi variabel namanya ketepatan. Nah, ketepatan untuk apa? Misalnya kualitasnya bagus nih, kualitasnya ya nyampe nih, tapi dia itu kadang-kadang nggak tepat janji, ya. Misalnya nggak tepat janji, ya kemarin dia bilang ya udah pakai nanti truk yang ini, besoknya beda lagi truknya. Atau kemarin dia bilang bahwa titik pick up-nya nanti dijemput jam 7, tapi ternyata beda lagi gitu. Nah, itu juga bayangin, kalau perusahaan yang mempunyai barang yang banyak, tapi gudangnya terbatas, space-nya. Nah, ketika titik penjemputan dari perusahaan logistik nggak tepat, maka nanti dia itu rencana atau schedule-nya untuk menjemputan yang lain itu akan rusak. Gini misalnya, misalnya perusahaan itu punya warehouse. Warehouse A, dia cuma punya satu warehouse nih. Warehouse A itu, kok tanda satu? Warehouse A itu kapasitasnya hanya misalnya 10.000 metrik ton barang. Misalnya ya, biasa kalau misalnya barang itu, kalau di gudang, dia biasanya itu diukur dengan satuan dimensi. Ya, panjang, lebar, tinggi. Ya, biasanya nggak satuan metrik ton. Karena apa? Karena kan kalau misalnya kita ngukur gudang itu kan pastinya, kita ngukur ya panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa. Nanti barang-barang yang bisa dinaikkan di atas, gitu kan. Nah, biasanya pakai metric ton, ya. Jadi aku ganti deh, ya. Nanti kalau aku nggak ganti, nanti eh, si Yesa marah lagi kan? Nggak, Mas. Kita di Ulbi itu diajarin kok di gudang itu kapasitasnya menggunakan satuan metrik persegi atau meter kubik, bukan metrik ton. Mana ada gudang pakai metrik ton, misalnya kayak gitu ya. Nah, jadi aku ubah. Jadinya itu adalah 1.500 meter kubik, ya. Nah, ternyata eh hampir hampir over capacity. Barangnya sekarang kapasitasnya itu barang yang di gudang ya, kapasitasnya itu ternyata sekarang udah 1.450 meter kubik. Nah, yang namanya perusahaan pasti akan ada barang masuk, akan ada barang keluar kan? Kita janji nih kita udah deal-dealan nih sama perusahaan logistiknya. Nanti untuk yang batch 1 kamu ngambil ya barang ini dari gudangku ya jam 7 pagi. Ya. Nah, misalnya barang yang mau diambil itu adalah 100 meter kubik misalnya. Nah, tapi setelah jadwal barang keluar ini, ada jadwal barang masuk yang memang kita sudah janji lagi dengan logistik vendor yang lain bahwa nanti barang masuknya itu jam 8 pagi aja. Kenapa kita janji jam 8 pagi? Ya agar barangnya keluar dulu nih. Baru nanti masuk karena keterbatasan space kita. Karena barang yang masuk ini nanti 80 meter kubik nih kalau kita hitung. Kayak gitu. Kita udah estimasi. Pokoknya kalau barang keluar 100, jadi kan kapasitasnya jadi 1.450 kurang 100. Jadinya 1.400, sorry, jadinya 1.350 kan? Jadi kalau misal ada yang masuk 80, berarti kan jadinya 1.350 ditambah 80 kan, jadi 1.430. Masih enak nih, masih di bawah kapasitas kita. Bayangin kalau misalnya ternyata barang keluar tadi atau truk yang tadinya harusnya mengangkut barang kita ya dari pabrik tadi 100 meter kubik tadi itu datanya nggak tepat waktu. Datanya -10 teman-teman. Nah, berarti apa yang bisa teman-teman simpulkan dari informasi ini? Maka akan ada barang yang masuk duluan sebelum barang keluar. Nah, ketika barang masuk tadi 80, kapasitas yang sudah terisi di gudang 1.450, maka jadinya gimana kalau dipaksakan masuk? Jadinya over capacity kan? Jadinya barang kita itu jadinya 1.530 metrik kubik dari 1.450 tambah 80 kan? Jadinya kita over capacity. Nah, over capacity itu nanti gimana dampaknya? Dampaknya itu adalah mau nggak mau, barangnya itu kita letakkan di luar gudang. Nah, enak kalau misalnya lingkungan gudang kita itu rapi, bersih, terus ada atapnya. Nah, gimana kalau misalnya gudangnya tersebut eh, atau khususnya area luar dari gudang tersebut itu tidak ada atapnya. Itu kotor. Karena apa? Karena
permukaannya itu bukan semen, bukan beton, tapi tanah. Terus tiba-tiba kita letakin di luar gitu. Tiba-tiba 10 menit kemudian hujan. Nah, barang tersebut ternyata barang-barang yang memang bisa rusak kalau kena air. Nah, bayangin, impact daripada salah jadwal tadi kan, barang-barang teman-teman itu bisa rusak karena kena hujan tadi. Atau even bukan kena hujan, kotor kemasannya. Jadi kita ketika jual ke customer, kita harus ganti kemasan. Jadi cost lagi bagi perusahaan. Makanya ketepatan itu penting juga. Nah, kita nilai nih sebagai perusahaan. Oh, vendor ini ketepatannya selama ini berapa? Misalnya bintang 4, bintang 2, bintang 1. Misalnya. Ya. Terus apa lagi nih? Armada, teman-teman. Ya. Kalau misalnya suaraku tiba-tiba nggak kedengaran, bilang ya. Atau tiba-tiba hilang, bilang aja. Chat aja nggak apa-apa. Ya. Nah, armada ini pentingnya gimana? Armada itu pentingnya itu adalah karena gini. Banyak perusahaan atau logistik service provider, vendor, yang dia itu nggak punya armada. Jadi dia itu hanya sebagai intermediary. Nah, jadi nanti ketika dia butuh truk, dia itu akan hubungin teman-temannya atau perusahaan lain. Aku sewa trukmu ya. Kayak gitu. Nah, tapi ada perusahaan yang dia itu punya armada, punya truk yang banyak. Nah, jadi plus minusnya gimana? Kalau perusahaan yang punya truk banyak, kita bisa kan sebagai perusahaan ketika ada shipment yang mendadak, tolong ya, sediain truk. Ya dia pasti bilang, oke bisa. Tapi ketika perusahaan atau logistik vendor yang dia nggak punya armada, maka ketika teman-teman ada shipment mendadak yang butuh truk yang di luar estimasi, maka biasanya perusahaan tersebut itu akan kesulitan atau akan butuh waktu yang lama untuk memastikan apakah dia bisa menyediakan truk dengan cepat atau enggak. Nah, teman-teman nanti tinggal profiling lagi. Oh, ternyata ini punya armada di bintang 3. Kalau yang nggak punya armada, kalau punya armada yang kecil bintang 2. Kalau misalnya sama sekali nggak punya armada bintang 1. Kalau dia armadanya banyak bintang 4. Atau even bintang 4 lah. Atau bintang 5. Terserah. Jadi penilaian ini bisa bisa melalui scoring atau sejenisnya ya. Nah, nanti teman-teman udah dapat nih. Udah dapat nih kan apa namanya variabelnya. Ya teman-teman tinggal tentukan mana ya yang paling balance di antara semuanya. Kayak gitu ya. Misalnya yang paling balance itu adalah kalau kita lihat perusahaan A, $100 tadi. Ya walaupun misalnya dia secara harga itu mahal, tapi secara kualitas, respon, ketepatan dengan jumlah armada itu dia banyak. Itu dia pas, dia balance kayak gitu. Nah, inilah yang dilakukan atau analis inilah yang dilakukan oleh perusahaan, oleh orang eksim atau orang logistik sekarang di perusahaan-perusahaan. Ini kerjaan nih, ya kan? Tapi ketika nanti apa namanya tiba saatnya predictive AI muncul di 5 tahun lagi, maka teman-teman ini nggak perlu dilakukan oleh orang. Ini hanya perlu dilakukan oleh teknologi yang bernama AI tadi. Bener nggak? Jadi di AI nanti tinggal kamu ketik aja mungkin, tolong carikan aku logistik vendor yang terbaik pada tanggal ini. Baik dari sisi harga, kualitas, respon, ketepatan, dan juga jumlah armada. Nanti dia akan tulis tuh dalam 5 menit mungkin. Even kurang, even less than 5 minutes. Dia akan bikin analisis vendor A, vendor B, vendor C, vendor D. Nah, kenapa dari vendor A, B, C, D ini aku milih vendor B? Karena apa? Bla 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 bla. Bla. Itu bisa dilakukan oleh teknologi. Bayangin, pekerjaan ini kalau dilakukan oleh manusia, mungkin membutuhkan lebih dari satu orang sumber daya manusia. Nah, bayangin ketika teknologi bisa melakukan analisis ini, berarti akan ada satu atau lebih pekerjaan yang akan hilang gara-gara teknologi ini. Nah, bayangin teman-teman, ya, ke depan.